rencana pengembangan budidaya jagung 3.000 hektar yang akan diawali dengan pembukaan 500 hektar penanaman tahun 2022. Di sebelah kanan kita adalah lahan eks plasma sawit KTPN 2. Kiri kanan jalan adalah lahan atau wilayah perencanaan yang sudah kita siapkan untuk 500 hektar penanaman tahun ini. Rencana penanaman sampai dengan 3.000 hektar akan dikerjakan sampai dengan Desember 2023. Rencana pengembangan sesungguhnya di wilayah ini adalah 10.000 hektar untuk pengembangan budidaya jagung di wilayah Arso dan 10.000 di wilayah Senggi, Kecamatan Senggi di selatan tempat kita berdiri, salah satu distrik. Jadi total yang direncanakan adalah 20.000 hektar. Dan secara bertahap kita siapkan mulai tahun ini. Harapan kita segala sesuatu sudah kita siapkan menuju dan turun. Jadi arahan dari Presiden, buka dulu. Ini contoh lahan masyarakat yang dibuka dari hutan sekunder. Lahan kita untuk 5.000 hektar sisa di sini. Lab jagungnya dibuat di sini. Jadi pusat pelatihan dari semua kabupaten yang ada di tanah Papua belajar jagung di sini. Menjalankan apa yang sudah menjadi program Pak Presiden untuk pembukaan lahan jagung seluas 20 hektar. Jadi kami dengan teman-teman di pusat, Bapak Ibu, tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari teman-teman di kabupaten, khususnya dari Bapak Ibu di kampung dan distrik, Pak. Jadi kami hanya mendorong percepatannya saja nanti. Perencanaannya sudah. Jadi memang kami diperintahkan oleh pimpinan Pak Menko untuk bisa menindaklanjuti hasil rakor peningkatan pangan nasional terintegrasi untuk salah satu lokasi yang prioritas untuk pengembangan pangan dengan komoditas jagung ini di Kerong. Jadi kami hari ini ke Kerong untuk melihat kondisi yang ada gitu, dan ternyata lahannya subur, Pak Bupati, lahannya cocok berdasarkan hasil pengamatan dan juga hasil analisis yang tadi dilakukan sudah dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Pertanian UGM, juga hasil kesesuaian lahan oleh teman-teman di PUPR, lahannya sesuai, dan tadi sudah dibahas beberapa rencana program pengembangannya. Nah, setelah ini tentu kami akan menindaklanjuti dengan beberapa rapat lintas KL, karena sudah ada peran dan tanggung jawab masing-masing KL. Jadi Kementerian PUPR tanggung jawabnya di mana, Kementerian Pertanian tanggung jawabnya di mana, nanti ada Kementerian Investasi, Pak Bupati, ada Kementerian BUMN, ada Badan Pangan untuk pemasarannya. Jadi nanti akan kita petakan dengan timeline yang jelas, target yang jelas, kapan akan dilakukan land clearing, kapan diolah lahan, kapan dilakukan penanaman, luasnya berapa, nanti akan dikoordinasikan oleh kami dengan teman-teman Pemda, sehingga apa yang telah dimandatkan oleh Pak Presiden untuk mengembangkan budidaya jagung di Kabupaten Kerong seluas 20 hektar ini bisa tercapai. Kita akan tindak lanjut dengan melakukan komunikasi dengan satker yang ada di daerah, misalnya pada wilayah sungai, terutama dalam hal memfinalkan timeline. Karena dari arahan Bapak Presiden terkait dengan 20.000 hektar lumbung jagung atau pengembangan budidaya jagung ini perlu kita tetapkan. Ada beberapa hal. Yang pertama 20.000, kemudian 10.000, 3.000, dan eksekusi penanaman tahun ini seluas 500 hektar. Nah, dari luasan-luasan itu harus ada koordinasi terkait timeline. Sampai pada hari ini kesiapan kita di lapangan pada level pelaksanaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Kita pada prinsipnya sudah persiapan 90% sudah siap. Nah, dengan kehadiran Bapak Asisten Deputi dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, kita harapkan ada pada level regulasi ada semacam peraturan Presiden. Kerong masuk dalam kawasan pembangunan strategis atau apapun namanya, kawasan pengembangan strategis ketahanan pangan nasional, sehingga itu menjadi payung dalam pelaksanaan pengembangan budidaya jagung 20.000 hektar sesuai arahan Pak Presiden. Dengan regulasi yang jelas,
itu ada kepastian hukum dalam keberlanjutan program ini. Karena keberlanjutan program ini tidak hanya sampai 2024. Ya, food estate ini akan seterusnya, akan lebih dari itu, bisa sampai 10-20 tahun pengembangan dan seterusnya. Ya, sehingga memberi dampak pembukaan isolasi wilayah. Nah, dampaknya juga akan ke daerah gunung, Jayapura Raya, dan juga Papua secara umum, tapi juga ketahanan pangan nasional. Begitu. Memang sesuatu yang baru dan sesuatu yang besar, suatu perubahan itu tidak datang dalam satu malam. Kadang kita perlu takes time, butuh waktu ya. Sekali lagi, atas nama pemerintah daerah, saya minta masyarakat adat petani sabar.